Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita lanjutkan diskusi kita ya untuk kepemimpinan ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang motivasi dan hubungannya sama kepemimpinannya. Jadi kemarin sudah kita bahas individu dalam organisasi, kemudian motivasi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai kepemimpinannya. Baik, jadi pengertiannya adalah proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi ya, untuk mencapai tujuan. Nah, konsep kepemimpinan menurut Griffin, kepemimpinan sebagai proses dan kepemimpinan sebagai atribut. Kalau proses itu difokuskan kepada apa yang dilakukan ya, jadi tugasnya, jadi proses. Kemudian kalau atribut itu karakteristik yang harus dimiliki kayak oleh seorang pemimpin. Jadi atribut itu seperti pemimpin partai atau politikus. Nah, itu lebih ke orangnya. Jadi kalau jual itu jual orang. Nah, kalau proses yang dijual adalah sistemnya gitu. Kemudian perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Nah, ini ini penting ya, karena saya juga akhir-akhir ini masih mengalami ini. Jadi kita mau jadi seorang manajer yang baik atau mau menjadi leader, itu pilihan sebenarnya. Nah, bukan satu atau yang paling terkenal sebenarnya sih pemimpin ya, yang di luaran sana itu pemimpin itu lebih dipandang lebih bagus karena selain dia manage timnya, melakukan manajemen proses, kemudian monitor gitu, dia juga melakukan hal yang sama. Istilah gampangnya gini, kalau perang sekarang ini nggak pemimpinnya hanya sebagai manajernya, karena dia nggak ikut perang. Beda perang zaman dulu, kalau kita lihat zaman Nabi atau zaman kerajaan, pemimpinnya itu paling depan untuk perang gitu. Kalau film-film zaman dulu kan berhadapan, kemudian yang ada satu dua orang yang dimajukan dulu. Nah, setelah itu baru perang gitu. Nah, sekarang enggak. Kalau perang sekarang kan enggak, pemimpinnya cuma manage dari luar aja, bahkan ke depannya hanya perang nuklir yang enggak ada kaitannya sama orang, tapi bisa merusak sedunia ya kalau nuklir. Nah, jadi itu. Jadi pemimpinnya enggak ikut perang. Atau kalau di bahasa organisasinya, misalnya posisi sales, pemimpinnya itu kalau sales manajernya itu sudah enggak ikut jualan gitu. Jadi dia hanya manage beberapa orang sales. Nah, dia sendiri sebagai sales manager, dia sudah enggak ke lapangan untuk jualan. Nah, itu kalau pemimpin dia manage kalau manajernya itu seorang pemimpin yang pemimpinnya itu dia ikut jualan, bahkan dirinya sendiri itu ada target juga gitu. Nah, itu yang sedang saya alami akhir-akhir ini. Apakah saya mau jadi
manage sebagai seorang pemimpin atau manajer gitu. Karena kalau saya sebagai orang pemimpin, saya juga ada target juga secara, atau ada KPI, ada target lah, target sama kayak mereka. Jadi kalau mereka jualan, saya ikut jualan juga. Nah, itu bedanya secara gampangnya. Nah, mungkin dari sini kita bahas lebih detail. Dalam penyusunan rencana, apa namanya, manajemen itu perencanaan penganggaran dalam penentuan secara spesifik dari kegiatan itu dibutuhkan oleh seorang manajemennya. Nah, kemudian kalau tipe pemimpin itu hanya tidak hanya mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, tapi juga menyusun visi misi baik jangka panjang atau jangka menengah yang akan diraih oleh organisasi, kemudian strateginya plus ini yang tadi memanage alokasi dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatan kedua, membangun relasi antar manusia, ini dalam manajemennya. Jadi pengorganisasian dan organizing, kemudian placement SDM, menyusun struktur, nah itu kalau manajemen. Nah, kalau pemimpin, dia tidak hanya mengatur dan menempatkan orang, tapi dia juga men-share visinya, sehingga orang bergerak dengan sendirinya. Jadi lebih visioner. Dan diwujudkan bersama-sama, itu kuncinya tadi, bersama-sama. Dia sendiri juga ikut itu. Kemudian pada tahap level implementasi ada pengawasan, problem solving. Nah, manajemen itu melakukan pengawasan dan pengendalian atas kendala yang dihadapi. Itu melakukan pengawasan dan pengendalian ya. Jadi hanya melakukan pengawasan pengendalian. Kemudian kalau pemimpin, dia memotivasi dan menginspirasi. Jadi kalau ada kendala, seorang manajer akan bilang, ya udah pokoknya dikerjakan gitu, atau saya, bahasa kasarnya itu, saya nggak mau tahu, pokoknya harus selesai gitu. Nah, kalau pemimpin itu memotivasi dan menginspirasi, ini masa nggak bisa sih, gua aja nih bisa gitu, dan dia tunjukkan gitu, lead by example lah. Jadi lebih kayak ya down to earth gitu ya. Kalau pemimpin itu lebih membumi lah. Jadi menunjukkan teladan lah gitu. Nah, masalahnya gini, masalahnya kita capable nggak melakukan semua role di satu organisasi gitu. Nah, jadi itu pertanyaannya. Kan di organisasi nggak semuanya kita kuasai gitu. Misalnya di tempat saya ada sales, ada rekrutmen gitu. Nah, jadi yang sales mungkin itu kelemahan saya gitu. Apakah saya mau jadi pemimpin atau manajer? Nah, jadi ada kalanya kita harus memilih jadi seorang pemimpin, ada kalanya kita harus menjadi seorang manajer gitu. Jadi nggak mungkin satu orang itu capable untuk melakukan semua, nggak seperti ninja gitu, bisa terbang, bisa semua senjata gitu. Nah, kemudian hasil yang diberi sesuatu yang telah diperkirakan atau telah ditargetkan. Jadi ada target. Nah, kalau pemimpin itu suatu perubahan yang akan mendukung pencapaian visi. Jadi lebih ke visi ya. Jadi lebih jauh. Hasilnya itu enggak hanya berkutat sama target, tapi lebih ke jauh ke depan. Jadi visi. Jadi kadang
nggak praktikal, kadang nggak secara manajemen kurang taktis, tapi secara visi itu sejalan gitu. Jadi kita masih ingat dulu Presiden Abdul Rahman Wahid itu sering berubah-ubah gitu ya. Nah itu adalah kebijakannya ada yang berubah gitu, atau makan orang yang ngikutin itu bingung gitu. Nah itu sebenarnya dia lebih mementingkan visinya daripada target jangka pendek gitu. Kalau misalnya targetnya atau game, dalam satu game dia nggak menang tapi secara kejuaraan dia menang, kan lebih bagus. Jadi itu. Kemudian keterlibatan 4 aspek dalam kepemimpinan. Ada followers, kemudian ada distribusi powers, ada influence sama leadership value. Nah gini, ini pertanyaan bagus ini. Sama nih kasus yang saya alami saat ini dan beberapa di perusahaan sebelumnya. Orang yang proses oriented itu kenapa kok jadi pemimpin gitu, dan mau nggak mau mereka jadi pemimpin karena mereka lebih terdepan gitu akhirnya. Iya. Nah karena ya itu tadi benar itu jadi bibit gitu. Tapi gini, ketika kita dilema juga sih. Ketika kita ngangkat dia jadi pemimpin, nanti akan banyak yang resign. Nah itu. Jadi bawahannya kita harus cari orang yang detail oriented juga. Kalau pemimpinnya detail oriented, yang proses oriented, kita harus kasih bawahan yang lebih detail lagi. Nah, saya ada satu bahkan terus terang saya mundur minta pensiun lebih awal di perusahaan sebelumnya karena CEO penggantinya itu orang seperti itu. Nah itu, jadi saya lebih baik mundur karena bukan cuman karena pemimpinnya proses oriented ya, tapi ya ada satu lain hal lah. Tapi memang agak ribet memang terus terang orang-orang seperti ini gitu. Tapi kita harus siap karena hidup itu ya tadi harus, kadang kita bekerja dengan orang yang kita nggak suka dan melakukan hal yang tidak suka, even kita melakukan apa yang kita suka sekalipun. Nah kalau jadi apa ya, ya memang, tapi kalau kalau ini kan ada saya peers saya itu salah satu kayak gitu ya, yang kebetulan cewek juga. Nah itu mungkin udah makan korban beberapa itu. Jadi salah satu key personnya bahkan resign gitu. Dan ada dua orang lah, ada dua orang, yang satu detail gitu, yang satunya bosi. Wah itu jadi momok atau kombinasi yang parah di organisasi itu. Nah itu banyak makan korban gitu. Nah akhirnya, nah solusinya ya kita harus kasih apa ya, kayak ngobrol lah. Kamu ya emang orangnya seperti itu, tapi harus agak dikurangin gitu. Seperlunya sih, mungkin nggak harus selalu di apa dilakukan seperti itu. Iya, kalau kita lingkungannya sih kadang harus kita siapkan sih. Jadi kita bentuk, kalau orangnya kayak gitu maka jangan sampai
bawahannya orang result oriented gitu. Jadi nanti ya pada keluar semua itu bawahannya. Jadi sama-sama detail, bahkan lebih detail dari atasannya. Makanya yang orang seperti itu yang cocok kebanyakan cewek bawahannya, karena biasanya cewek lebih detail daripada cowok. Nah, pendekatan kepemimpinan ada personal trait, kemudian behavior, sama contingency. Kemudian kalau personal itu mengasumsikan bahwa seorang pemimpin yang efektif pasti memiliki trait khusus seperti intelektual, kepribadian, karakteristiknya. Kemudian kalau perilaku atau behavioral approach memfokuskan pada tindakannya, tindakan yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi bagaimana cara delegasi, kemudian komunikasi, bagaimana mereka memotivasi karyawan, dan pendekatan perilaku yang lainnya. Biasanya mereka ada dua aspek paling enggak, fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Nah, pendekatan kontingensi secara sederhana, pendekatan ini memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam ya. Jadi situasi dan kondisi yang dihadapi dari waktu ke waktu. Jadi lebih ke kontingensi, kayak kontingensi plan-nya kalau ada risk atau resiko yang dihadapi. Nah, kita ingat ya, dua organisasi Islam besar di Indonesia itu ada yang pendekatannya personal trait, kayak NU itu lebih ke personal ya. Jadi kalau misalnya ada pondok pesantren itu yang dilihat adalah figurnya. Nah, sementara kayak Muhammadiyah itu lebih ke apa ya? Lagi ke pendekatan perilaku atau kontingensi lah ya. Jadi berbeda sekali. Jadi gaya komunikasinya, delegasinya gitu. Jadi kayak sistemnya lah yang dipegang. Makanya kita nggak lihat banyak orang Muhammadiyah muncul di atas ya, karena mereka nggak terlalu mengunggulkan tokoh, tapi lebih ke manajemennya. Jadi kalau suatu daerah manajemen misalnya bikin rumah sakit atau universitas, ya udah di situ nggak ada tokoh yang dituakan atau diutamakan, selama kita melakukan sistem dan sistem sama orang yang tepat untuk manajerialnya, maka akan jalan gitu. Makanya lebih banyak rumah sakit dan universitas Muhammadiyah di mana-mana, hasilnya di sisi lain lebih banyak orang NU, tokoh-tokoh NU di mana-mana gitu. Itu mungkin pendekatan personal mengenai pemimpinannya. Jadi ada, tadi saya bilang ada bos, ada leader ya. Kemudian ada pendekatan pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Nah, kalau efektif ini lebih ke tepat sasaran, kemudian apa namanya? Ada notif. Nah, yang efektif adalah pemimpin yang tahu caranya ya. Jadi
tahu caranya. Jadi dia sudah, berarti kalau dia tahu caranya, dia pernah melakukan gitu. Kemudian dia cara mempengaruhinya pakai influence ya. Jadi pakai persuasif, bukan authority. Bukan up down tapi lebih ke influence. Jadi influence-nya itu lebih ke rasional, kemudian reasoning gitu ya. Itu. Oke. Bentar, ini kok ada notif, bentar ya. Baik, kita lanjut. Kemudian efektif sama sorry, bos sama leader tadi sudah saya ceritakan bahwa bos tadi ya itu ngebosi ya. Dia menganggap dirinya punya resources atau pakai authority ya, posisinya, kemudian lebih ke kalau itu egonya yang ditampilkan. Jadi makanya kenapa bos ini lebih agak konotasinya negatif lah. Nah, sementara leader itu tadi dia lebih down to earth. Kemudian kalau ada karyawannya eh, mengalami kendala, dia coach karyawannya, bawahnya, terus dia ada goodwill-nya ya. Goodwill-nya itu untuk solve problem lah gitu. Kemudian generate enthusiasm, dan dia selalu mengatakan kita atau kita bersama ya, bukan saya gitu. Gua nggak mau tahu. Nah itu bos biasanya. Atau biasanya kalau misalnya diskusi dia kalah, argumennya dia langsung pakai who's the boss gitu. Bosnya siapa, kan bosnya saya, kamu ikut aja gitu, nanti saya tanggung jawab gitu. Nah, kalau yang leader ini lebih, emang agak lebih ribet sih, harus jelasin karyawan, maksudnya terus kalau ada yang ketinggalan terus kita gimana gitu kan, ada target. Nah kita harus punya target pribadi sebagai seorang leader, harus tunjukkan dulu kita bisa, baru kita mengarahkan mereka. Nah itu yang pertanyaannya, apakah kita bisa gitu. Nah itu jadi saat ini kita terus terang mengalami kesulitan untuk cari leader yang bagus ya, mungkin bisa dihitung jari lah ya, apalagi political leader ya, karena eh, apa ya, yang bayar, yang kuat bayar maka jadi itu saat ini mungkin, karena ada money politik ya. Jadi eh, ada yang mungkin seorang leader tapi nggak mau jadi political leader itu, misalnya kayak banyak orang baik dan jujur dan bisa, tapi dia nggak mau ambil resiko di situ ya, karena sudah menganggap bahwa mungkin eh, posisi politik atau itu lebih memandangnya ya, faktanya mungkin banyak kejadian lah ya, korupsi dan sebagainya. Jadi dia nggak mau, dia berpikir dia belum tentu mampu merubah, yang ada nanti malah dia yang ikut berubah gitu ya. Makanya dia eh, mending mundur atau jadi nggak mau dicalonkan bahkan ya. Gitu.
Kemudian contoh kepemimpinan yang efektif, ini sifat-sifatnya ya. Jadi menurut Edwin Gisel, kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas, kemudian kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, kecerdasan, ketegasan, kepercayaan diri, dan inisiatif. Nah, inisiatif ini yang suka jarang juga, karena ketika kita punya inisiatif, nah itu kadang kita kita juga yang melakukannya. Kita punya ide, kalau nggak ada yang melakukan, maka kita sendiri kan akhirnya yang melakukan. Misalnya inisiatif untuk ada sampah gitu, contoh kecilnya, sampah jatuh bukan pada tempatnya, itu kan kita itu jadi masalah, dan kalau nggak ada yang ngambil kan berarti kita harus ngambil kan. Nah itu, jadi biasanya seorang pemimpin itu kerjanya lebih banyak daripada bawahannya gitu. Nah sementara seorang manajer itu biasanya kerjaannya lebih sedikit gitu. Nah sifat-sifat kepemimpinan, kecerdasan, kedewasaan, dan keleluasaan, hubungan sosial, motivasi diri, dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan manusiawi. Jadi lebih ke tulus, hubungan yang tulus sebagai sesama manusia gitu. Jadi bukan cuman eh, atasan bawahan gitu. Nah, itu. Baik. Eh, kita break sebentar ya, teman-teman. Ada panggilan. Baik, Pak.
Ya, kita lanjut ya. Maaf teman-teman, tadi ada telepon untuk persiapan meeting ke Excel ya. Baik, jadi tadi sifat jadi seorang efektif pemimpinnya ini yang agak susah tadi, yang kalau menurut Edwin kecerdasan sama inisiatif. Kalau kemampuan pasti punya nih rata-rata orang. Prestasi, nah ini banyak lah kalau kita udah pengalaman. Cuman kecerdasan sama inisiatif itu yang jarang orang punya. Kemudian kepercayaan diri itu ya. Nah, kecerdasan sama tuh di Keith Davis, dan kedewasaan sekarang ini. Kedewasaan tuh agak ini ya, gampang-gampang susah. Kita lihat Pak Mahfud sama Rizal Ramli aja sekaliber itu masih berantem di sosial media. Padahal ya yang kita anggap pemimpinnya. Cuman ya tetap tadi ya manusiawi lah ya. Tapi seberapa pentingnya kedewasaan tadi, karena ego itu kalau kita memang ini sih, memang egonya kita kalau diuji itu harga diri kita itu emang agak susah ya. Misalnya kayak Prof. Mahfud itu dibilang intelektualnya menurun, padahal dia pemimpin, seorang profesor ya yang mengedepankan intelektualitas itu. Tapi intelektualitasnya dipertanyakan. Nah, itu kan ngajak berantem ya. Nah, itu terus sebaliknya Pak Rizal itu kan orang pintar juga, tapi dibilang itu ya memang itulah, jadi kedewasaan kita diuji. Kemudian oh ya, kalau kita ngomong manajemen terus orang pemimpinan itu kita nggak lepas dari ngomongin orang ya. Jadi emang itu sudah wajar itu. Apalagi orang HR nggak ngomongin orang, itu bukan orang HR. Pendekatan perilaku mengenai pemimpinan. Jadi fokus dari pendekatan perilaku ini ada dua tadi ya, fungsi kepemimpinan sama gaya. Nah, ada leadership style-nya itu macam-macam ya. Jadi ada demokratik, coaching, otoritatif, autokratik, afiliatif, coaching, laissez-faire. Kemudian ada motivating, organizing, dan sebagainya. Itu fungsi-fungsi kepemimpinannya. Jadi fokusnya di dua itu. Jadi kalau gaya kepemimpinan itu pilihan, kalau fungsi itu diperankan ya. Jadi bukan pilihan. Dua fungsi kepemimpinan, fungsi task related, kemudian ada maintenance function. Jadi fungsi task related itu harus clarify objektif. Jadi ada job desk-nya, kemudian harusnya satu orang melakukan satu fungsi dilakukan satu orang biar gak tabrakan dan sebagainya. Kemudian maintenance itu supportive, gatekeeping, setting standar gitu lah ya. Maintenance jadi implementasi untuk jaga bahwa fungsinya tetap terlaksana gitu. Gaya kepemimpinan tadi employee oriented style, task oriented atau job style ya. Jadi itu gaya kepemimpinan salah satunya. Kemudian yang lain ada orientasi pekerja tadi sama ini consideration ya, atau consideration itu kalau ada obstacle. Nah, kita mau tahu atau enggak gitu. Bahasa kasarnya seorang bos versus leader. Kalau bos itu dia akan bilang, pokoknya gue nggak mau tahu, kerjaan ini harus selesai. Ini saya pernah nih, ini kata-kata benar nih, fakta. Saya pernah dibilangin sama GM saya waktu itu, pokoknya saya nggak mau tahu, ini kerjaan harus selesai. Kalau perlu tidurnya di rapel bulan depan. Gila tuh. Itu fakta ya, saya bukan ngandelin, itu dipakai Word, SMS zaman dulu.
sebelum ada WhatsApp tuh. Itu kata-kata seorang bos lah. Memang orangnya result oriented sih, tapi muncul bosnya ketika ada kendala. Kemudian orientasi pekerjaan atau structure ya. Itu. Nah, yang paling bagus adalah ini ya, orientasi pekerjaan dan orientasi pekerja yang tinggi dua-duanya. Ini kalau Anda sebagai seorang leader harus tahu itu. Atau ini teorinya Ohio State University ya. Jadi ini waktu saya kuliah ini saya ngefans banget sama Ohio State leadership style ini ya. Jadi seorang pemimpin tuh memang kita ada target tuh, ada target. Kita nggak boleh lepas. Atau nice manager itu bilangnya pemimpin yang buruk adalah yang nggak deliver, bawahannya nggak ada yang jelas pekerjaannya, hasilnya, kemudian nggak peduli sama bawahan atau atasan. Bawahan nggak peduli sama masalah yang dihadapi. Nah, yang baik adalah kerjaannya kita tetap monitor, kita tekan, kita motivate ya. Tekan itu pakai motivasi, tapi bukan tekan diinjek ya. Tapi dimotivasi. Ayo kamu pasti bisa, kemarin aja bisa gitu. Atau temennya aja bisa tuh. Saya aja bisa gitu. Nah, kemudian ada orientasi ke pekerja ya. Kendalanya yang dihadapi kita ada dua, nanti saya tambahkan kayaknya. Ada yang kemarin skill sama will ya. Skill sama will matrix. Kalau skillnya dia masalah, maka kita kasih ke training. Kalau willnya dia masalah, kita kasih motivasi. Nah, kalau kedua-duanya, nah itu baru kita kasih pergi, karena dua-duanya nggak ada yang beres kan. Gitu. Kemudian pendekatan kontingensi mengenai pemimpinan, model kepemimpinan situasional dari Harvey Blanchett, kemudian model LPC dari Feeder, kemudian model jalan tujuan dari Evans. Nah, situational leadership ini dua profesor yang mencetuskan ya. Jadi situational leadership. Jadi ini mirip kayak tadi skill will, tapi ini lebih komprehensif ya. Jadi life cycle theory of leadership. Jadi pertama ini kalau kita lihat itu perilaku kerja atau task behavior, kemudian ada perilaku hubungan atau relationship behavior. Perilaku mendukung ya, support. Nah, kalau ini task ya tadi, terus kita kaitkan bagaimana kita bersikap atau mengambil intervensi gitu. Kalau di S1 ini itu berarti behaviornya tinggi, sementara suportifnya rendah. Maka kita harus menyediakan instruksi yang rinci atau mengawasi kinerja dari dekat gitu. Jadi kita harus kasih tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau situasinya pekerjaannya tinggi, terus orangnya yang ngawasin supportnya kurang. Nah, kita harus direct atau kasih tahu ya apa yang harus dia lakukan. Soalnya pekerjaannya urgent lah gitu. Kemudian kedua, kalau dua-duanya tinggi ya, jadi kita harus menjelaskan keputusan dan menyediakan kesempatan membuat perbaikan. Jadi high task low relation ya. Jadi ini apa namanya, low relation, jadi bukan dua-duanya tinggi ya. Nah, itu kita harus menjelaskan situasi kedua. Situasi ketiga,
partisipasif karena high relationship, kemudian low task ya. Jadi tugasnya nggak terlalu berat lah. Jadi kita harus menggalang partisipasi dari orang. Jadi berbagi ide, kemudian memberi fasilitas untuk membuat keputusan. Nah, kalau lo apa itu namanya? Low relation sama low task. Nah, ini harus delegate. Nah, kemudian kesiapan pengikut ini R1 tidak mampu dan tidak mau juga untuk melakukan. Jadi ini rendah ya R1-nya. Jadi kita harus mengatur. Kemudian kesiapan follower atau member kita kalau moderat, tipenya orang yang tidak mampu, kemudian tapi masih mau, ada motivasinya. Nah, itu R2. Kemudian R3 itu mampu tapi tidak mau. Jadi yang masalah itu R1, R2, R3. Nah, kalau R4 ini outstanding ya, mau dan mampu, percaya diri. Nah, jadi yang butuh diatur itu yang R1, R2. Yang R3 karena kemampuannya tinggi, R3 itu dia mampu tapi tidak mau, tinggal tidak perlu diatur tapi butuh motivasi. Itu dong yang R3. Yang R4 ini yang perfect itu ya. Kemudian model LPC, nah ini ada faktor kontingensi situasi yang dihadapi. Jadi tadi relasi pimpinan bawahan, kemudian struktur pekerjaan, tinggi, rendah, kemudian posisi kekuasaannya. Nah, kalau situasi yang dihadapi itu baik, kemudian tinggi, dan peran atau posisi kekuasaan kuat, maka itu kondusif. Itu. Jadi kalau pemimpin yang ideal adalah orientasinya ke pekerjaan. Nah, kalau situasinya buruk, kemudian strukturnya atau tasnya rendah, kemudian peran atau posisi kekuasaannya lemah, maka itu tidak kondusif ya. Jadi kita bisa bikin mapping seperti itu ya. Nah, kemudian orientasi atau perilaku pemimpin yang dibutuhkan yang ideal adalah orientasi ke pekerjaan. Nah, kalau yang buruk situasinya relasi pimpinan bawahan, kemudian pekerjaannya tinggi dan kekuasaannya lemah, maka itu masih termasuk cukup kondusif ya. Tapi kita orientasinya ke sosial atau orang. Nah, di situ di tengah-tengah itu orang. Jadi kalau misalnya kuat sama ya. Jadi tinggal kita mau lihat hubungan pimpinan bawahan baik atau buruk gitu ya. Kalau baik, nah kalau buruk sekalipun itu pemimpinnya juga bisa task oriented ya. Jadi yang butuhkan relation itu ketika situasinya yang cukup kondusif. Tapi kalau kondusif atau tidak kondusif itu harus task oriented ya.
Kemudian 3 faktor kontingensi yang perlu dipertimbangkan dalam model LPC. Nah ini ya, ini leader-member relation, kemudian task structure, dan power atau position. Kemudian model fat goal theory ya. Jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan, perilaku pemimpin dan faktor situasi ya. Tipe 4 tipenya, direktif, suportif, partisipatif, dan prestatif ya. Direktif itu kayak kepemimpinan yang to the point. Jadi telling tadi ya. Jadi, mengarahkan, memberikan instruksi. Jadi memberikan direction ya, yang jelas. Jadi harus direction. Nah, yang tadi, yang orang tadi, yang proses oriented tadi, yang cerewet itu atau detail orangnya itu tipe pemimpin yang seperti ini. Dibutuhkannya adalah di posisi yang genting atau perlu detail gitu. Kemudian pemimpin suportif ini orang yang mau menjelaskan. Jadi orang ini cocok ketika bawahannya itu masih fresh graduate, itu sportif. Kemudian partisipatif ini yang posisi nggak genting, kita bisa minta saran-saran dari bawahan. Nah ini ketika sudah posisinya atas ya, semakin atas ya. Tapi tidak di situasi yang genting. Jadi top management level tapi di situasi yang tidak genting. Itu lebih ke partisipatif. Prestatif itu adalah memberikan tantangan ya, yang menarik bagi bawahan. Jadi kita kasih stimulus untuk mencapai tujuan. Nah ini ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan yang menuntut target oriented, sehingga kita berikan rangsangan berupa insentif. Ya. Ini tempat saya saat ini saya melakukan itu karena ada untuk posisi rekruter di konsultan itu ada target ya. Kalau enggak nanti kita agak repot di operasional. Makanya kita berikan insentif. Kadang insentifnya itu bisa lebih besar daripada gajinya. Nah ini model kepemimpinan ada autokratik, konsultatif, sama one group style. Nah, tipe keputusan dan pengertiannya kalau di autokratik itu ada A1, kemudian A2. Kalau konsultatif itu ada C1, C2, group base itu ada G2 ya. Nah, ini kalau autokratik A1, A2 ya. Jadi itu membutuhkan seorang leader itu nggak butuh partisipasi atau nggak butuh pendapat bawahnya kasarnya, karena dia membuat keputusannya sendiri. Ini cocoknya tadi posisi genting. Kemudian A2 ini manajer menanyakan informasi dari bawahan, tapi tetap keputusannya diambil oleh autokratik leadernya. Jadi 2. Nah, tapi kalau A1 itu lebih ini autokratik banget, lebih absolut ya. Jadi dia minta informasi yang jelas langsung, pokoknya begini gitu. Nggak mau dengerin info dari bawahan even. Kemudian yang konsultatif, jadi manajer itu berbagi informasi ke bawahan. Oh ini gini, kita lebih ke kayak konsultan gitu. Nah kemudian C2 ini manajer bawahan bertemu, nggak cuman online aja ya, tapi ketemu in person, mendiskusikan hal yang menyangkut situasi yang dihadapi. Nah kalau group based leader ini manajer dan bawahan bertemu sebagai tim untuk mendiskusikan berbagai hal ya. Jadi ini lebih
ideal. Tapi tergantung situasinya. Ini bukan satu hal buruk, satu hal baik ya, tapi lebih ke mana yang cocok untuk situasi tertentu. Kemudian pendekatan lain, pendekatan substitusi, karismatik, dan transformatif. Kalau pendekatan substitusi itu pemimpin membimbing, memotivasi bawahannya pada arah tujuan yang ditetapkan. Kemudian menjelaskan peran dan tugas mereka. Karismatik itu kayak Pak Soekarno gitu ya. Lebih ke visi, misi, lebih ke orang yang take risk, kemudian dan dia berhasil. Ya makanya karismatik banget karena dihormati bawahan. Tanpa dia ngomong dia seorang bos, dia bawahannya ngikutin karena ngelihat karismanya tadi. Kemungkinan yang terakhir ada transformatif ya. Jadi dengan menginspirasi para pengikutnya untuk bahkan kepentingan pribadinya disampingkan dulu untuk organisasi yang lebih baik ya, untuk mencapai tujuan. Kemudian perilaku politis dalam organisasi ini ada inducement, persuasion, creating an obligation, dan coercion. Kalau inducement itu tindakan memberikan sesuatu atas perilaku yang dikerjakan. Kemudian persuasion itu mempengaruhi. Kalau obligation itu kewajiban. Kalau coercion itu berupa perilaku secara spontan, tapi dengan ancaman, motivasi lah ya, baik itu ancaman, reward, atau bahkan yang lebih parah atau lebih buruk, intimidasi dalam bentuk lain. Baik, itu mungkin selanjutnya yang tadi jadi yang coercion itu konotasinya agak negatif ya, karena ada ancaman dan sebagainya. Nah ini mungkin waktu ada join sama perusahaan ini tidak akan muncul ya ke permukaan, tapi faktanya ada. Jadi baik itu dari tindakan atau dari perilaku tadi. Nah mungkin banyak tipe kepemimpinan, tapi kalau saya lebih suka yang ini ya, Ohio State University ini lebih simpel, lebih gampang dipraktekkan. Itu. Jadi tergantung Anda lebih suka yang mana. Tapi setiap pemimpin harus harus memahami kesulitan bawahan. Kemudian tanpa mengesampingkan tujuan organisasi atau tasnya. Jadi tasnya kita tetap tuntut, tapi kita harus lihat kesulitan bawahan. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nah, mungkin tinggal 1 kali pertemuan ya minggu depan ya kalau nggak salah. Nanti kita akan mengakhiri topik kali ini, subjek ini dengan ini komunikasi lah ya, komunikasi dalam organisasi, karena tanpa komunikasi itu nggak ada organisasi. Jadi kalau 4 orang berkumpul tapi saling nggak komunikasi kan aneh. Nah itu mungkin
Terus topik kita terakhir nanti minggu depan. Mungkin cukup ya untuk siang ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, Selamat Pak. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.